Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Rizky dari Universitas Airlangga. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa hari ini negara mendapat ancaman, namun bukan secara fisik, melainkan serangan musuh yang tidak tampak, yakni virus COVID-19. COVID-19 pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Lalu menyebar ke berbagai negara, termasuk negara kita, negara Indonesia. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang yang sudah terinfeksi. Penyakit ini mudah menyebar dari tetesan mulut dan hidung ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Tetesan itu lalu menempel pada suatu benda dan tersentuh orang sehat, lalu orang sehat itu menyentuh hidung, mata, mulut, maka dia akan mudah tertular. Gejala paling umum orang yang tertular adalah demam, batuk, dan juga pilek. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia mencatat perkembangan jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia mencapai 790 orang dan 58 orang meninggal dunia serta 31 orang sembuh per 25 Maret 2020. COVID-19 layaknya dianggap musuh asing yang akan menginvasi negara sehingga partisipasi segenap rakyat dibutuhkan melawan musuh kasat mata ini dalam rangka melindungi tanah air, karena ketika wabah ini tidak terkendali akan merenggut banyak nyawa dan memporak-porandakan kehidupan bernegara, sosial, ekonomi, politik, hingga keutuhan NKRI. Ketentuan bela negara bagi segenap rakyat Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1955 Pasal 30 Ayat 1-5 Undang-Undang Dasar. Bunyi Pasal 30 Ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut cara pencegahan virus corona menurut WHO. Yang pertama, jangan sekali-kali kita memegang area muka. Jangan lupa juga kita harus mencuci tangan pakai sabun. Jaga jarak terhadap orang yang batuk dan juga bersin. Dan jangan lupa, sisa tisu yang telah kita gunakan buanglah ke tempat sampah. Pakai masker dan rutin menggantinya. Dan juga memeriksa diri ke dokter. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan, ketika di sebuah daerah muncul wabah penyakit, masyarakat setempat agar berdiam diri dengan tidak berpergian ke luar daerah dan tidak bermaksud memasuki wilayah yang di situ sedang dilanda wabah penyakit. Anjuran pemerintah pun juga untuk sementara waktu tetap di rumah sangat penting untuk kita patuhi. Seperti apa yang pernah disampaikan Nabi tersebut, patut kepada seruan pemerintah juga diajarkan dalam agama. Kalau pemerintah minta kita di rumah, ya wajib kita patuhi perintah itu. Patuh imbauan pemerintah juga bagian dari mencintai negaranya. Presiden Joko Widodo menegaskan, demi mencegah penyebaran penyakit saluran pernafasan karena virus corona jenis baru itu, masyarakat harus patuh untuk menjaga jarak satu sama lain. Pertama, prioritas kita adalah mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Kita terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak atau social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19. Karena itu, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah betul-betul harus bisa disampaikan terus, sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Tapi kita harus tahu juga bahwa yang tidak bekerja di rumah tentu tetap bekerja di lapangan dan di kantor dengan tetap saling menjaga jarak. Pemerintah tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi perang melawan wabah COVID-19. Rakyat harus bersatu,
mendukung pemerintah, TNI, Polri, tenaga medis yang berada di garda terdepan dan perang melawan virus corona. Oleh karenanya, sudah sepatutnya setiap kita harus bahu-membahu dalam mentaati pemerintah dan pemuka agama, menjaga kebersihan dan kesehatan diri, dan juga keluarga sekitar. Menjadi inisiator kepatuhan dalam bersosial distancing, menjadi teladan dan influencer dalam masyarakat, tidak menjadi panic buyer, tidak menimbun alat-alat kesehatan dan kebutuhan pokok, serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terus semangat di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.